Nestlist YouTube channel. Oke, PPT saya sudah kelihatan ya. Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Priscilla Putriandini. Saya biasa dipanggil Andin. Yang pada kesempatan pagi hari ini, saya akan membawakan topik ILM dengan judul Toxic Hustle Culture Are Not Cool. Oke, hustle culture itu sendiri bisa didefinisikan sebagai suatu gaya hidup yang mengharuskan seseorang untuk menyibukkan diri terus-menerus, kapan dan dimanapun dia berada. Entah itu weekend atau hari libur, pokoknya never stop grinding. Karena mungkin dengan bekerja keras dia bisa merasa puas karena bisa cepat sukses gitu. Sementara orang yang pemalas itu diasosiasikan sebagai orang yang banyak beristirahat itu diasosiasikan sebagai pemalas, dan pemalas pangkal miskin. Nah, saking orang itu harus hustle terus, dia sampai nggak ada waktu untuk melakukan hal-hal lain di luar pekerjaannya. Contohnya, balas email sewaktu makan, beribadah jadi nggak khusyuk, liburan jadi nggak benar-benar libur karena masih harus video call dengan klien atau rekan kerja. Bahkan jam tidur pun sampai terganggu. Pokoknya work-life balance, intinya it's out of the window. Nah, sayangnya mindset ini itu justru makin gencar diuluk-ulukan, terutama di kalangan para anak muda yang terpapar semangat entrepreneurship dan juga tren startup yang makin menjamur semakin hari. Hustle culture membuat pelakunya baru bisa merasa puas saat bekerja keras, bahkan cenderung melewati batas. Mereka ini yang terobsesi ingin menjadi sesukses seperti Steve Jobs maupun Mark Zuckerberg, Elon Musk, yang mana Elon Musk ini tuh salah satu figur yang terkenal yang juga preaching lifestyle ini. Dia pernah mengeluarkan statement di Twitter bahwa orang yang cuma kerja 40 jam per minggu nggak akan bisa mengubah dunia. Furthermore, dia juga pernah berkata, kalau kita mencintai apa yang kita kerjakan, hal tersebut malahan nggak akan terasa seperti pekerjaan. Nah, nggak hanya di dunia entrepreneurship aja, fenomena ini dapat kita lihat itu dengan mudah dapat kita temukan gitu ya di dunia corporate, di mana para pekerja itu harus lembur di luar jam kerja yang sudah ditentukan. Bahkan seringkali mereka masih harus berjibaku dengan tetek bengek perusahaan meskipun sudah tiba di rumah. Di Indonesia itu sendiri banyak kendala yang muncul erat kaitannya dengan lifestyle toxic hustle culture ini. Nah, yang pertama, hustle culture itu tidak terlepas dari kenyataan yang mengharuskan kita untuk multitasking. Permasalahannya, juggling antara satu kegiatan dengan kegiatan lain justru menciptakan disrupting workflow yang ujung-ujungnya malah mempengaruhi kualitas dari pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan. Yang kedua, kebanyakan bekerja itu bisa memberikan pengaruh buruk bagi kesehatan. Dr. Maria Neira, Direktur Departemen Lingkungan Perubahan Iklim dan Kesehatan Dunia (WHO), memperingatkan bahwa bekerja 55 jam atau lebih per minggu adalah bahaya kesehatan yang serius. Di Jepang, 1 dari 5 karyawan punya risiko meninggal dunia karena kebanyakan bekerja. Jepang bahkan punya satu kata khusus untuk mendeskripsikan fenomena ini, yaitu karoshi, yang artinya death from overwork. Nah, karoshi ini kalau kita ulik sejarahnya lebih dalam, berangkat dari adanya krisis minyak atau yang biasa disebut sebagai krisis energi pada tahun 1973, yang efeknya itu sangat berasa pada negara-negara industri besar dunia, yang salah satunya adalah Jepang pada saat itu. Yang mana sejak krisis minyak ini terjadi, Jepang itu melakukan restrukturisasi tenaga kerja, yang telah membentuk lingkungan tenaga kerja dengan rata-rata jam kerja lebih dari 70 jam per minggu, yang mana hal tersebut dianggap normal dan bahkan terhormat. Namun pada tahun 90-an, dampak dari restrukturisasi ini mulai terlihat dengan cerita tentang karyawan yang meninggal di kantor karena mereka kelelahan bekerja atau memutuskan untuk bunuh diri karena tidak tahan lagi dengan tekanan kerja yang mereka punya. Tahun 2013 ada satu jurnalis di Jepang yang meninggal dunia karena pekerjaan. Dan di tahun 2015, ada anak muda umur 24 tahun yang meninggal gara-gara stres karena bekerja terlalu lama. Sebelum meninggal, dia sempat mengeluh ke teman-temannya bahwa dia cuma tidur 10 jam per minggu. Dan di tahun 2016, ada sekitar 2.000 kasus bunuh diri di Jepang karena work-related stress. Nah, kalau misal kita ulik lebih dalam, hustle culture itu merupakan buah dari modern kapitalisme, di mana manusianya itu lebih menghargai individual gain. Semua serba duit kasarnya. Belum lagi, pemerintah yang seharusnya menjadi pengayom masyarakat justru tidak bisa
menyediakan kebutuhan yang bahkan masih tergolong basic. Contohnya seperti pendidikan murah, social welfare, pendidikan murah, affordable housing, serta air bersih gitu. Akibatnya manusia mau nggak mau harus hustling terus, sehingga tuntutan ini akhirnya menjadi lifestyle. Nah, kembali ke statementnya Elon Musk tadi, mungkin dirinya berpikir bahwa kesuksesan seseorang itu primarily disebabkan oleh kerja keras atau talenta yang mereka punya. Nyatanya banyak orang di luar sana yang sudah mati-matian banting tulang, bahkan sampai terpaksa mengambil multiple jobs. Ada yang gajinya ludes seketika hingga lupa caranya bahagia, karena harus menyekolahkan sanak saudaranya dan membiayai pengobatan orang tua. Menabung atau investasi pun hanya tinggal khayalan semata, karena terjerat hutang yang tidak terkira. Nah, jangankan untuk mengubah dunia, keluar dari kemiskinan saja mereka nggak bisa. Yang nampaknya CEO Tesla yang satu ini lupa bahwa nggak semua orang berada di starting point yang sama dengan dirinya. Yang notabene memiliki ayah seorang juragan kaya raya pemilik tambang batu permata di Afrika. Oke, next. Daniel Glover dalam dialognya saat memerankan Ernest pada serial televisi Atlanta mengatakan bahwa kalangan ekonomi ke bawah tidak memiliki waktu untuk berinvestasi. Setelah tiga uang dengan pernyataan tersebut, George Monbiot juga bertutur, if wealth was the inevitable result of hard work and enterprise, every woman in Africa would be a millionaire. Kita perlu jujur mengakui bahwa ada banyak hal yang mempengaruhi kesuksesan seseorang. Contohnya adalah privilege, networking, keberuntungan, bahkan campur tangan dari kuasa ilahi yang ada di luar nalar manusia. Namun dengan adanya hustle culture, tolak ukur nilai seorang manusia seakan-akan hanya dari kebebasan finansialnya saja, dari perolehan pendapatan, tingkat pekerjaan, dan hal-hal jasmania lain yang nilai kekekalannya hanya bersifat sementara. Miris memang, dunia ini menganggap keberhasilan dan kesuksesan seseorang ditinjau dari apa yang mereka miliki, apa yang mereka capai, dan apa yang mereka hasilkan. Hal-hal lain seperti relasi dengan sesama, relasi dengan alam semesta, hanya dipandang sebelah mata. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, dunia ini sedang berada di dalam situasi global crisis. I would say hidup kita bisa dikatakan berubah 180 derajat akibat dari pandemi. Wajar memang, karena tampaknya hal ini baru pertama kita alami. Gitu. Nah, namun pesan yang justru sering saya lihat, yang sering saya dengar di media sosial adalah bagaimana agar pandemi ini tidak seharusnya mengganggu aktivitas yang sebelumnya kita punya. Bagaimana kita harus tetap produktif walau lagi di rumah aja. Nah, saya jadi bertanya-tanya, kenapa sih kita sangat terobsesi untuk memberhalakan produktivitas itu sendiri? Usut punya usut, seringkali permasalahannya disebabkan oleh kegagalan kita dalam memahami maksud dari produktivitas itu sendiri. Kita beranggapan bahwa produktif itu berarti kita harus menyibukkan diri, melakukan kegiatan banyak selama satu hari, serta meminimalisir waktu istirahat yang kita punya. Pokoknya nggak ada ruang bagi kaum rebahan. Nah, menurut the Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD mengatakan bahwa produktivitas adalah seberapa efisien production input yang dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu. Untuk mengukur produktivitas ini, ada banyak parameter. Yang paling sering digunakan adalah Gross Domestic Product atau GDP per jam kerja. OECD menemukan bahwa bekerja dalam waktu yang lama itu malah mengurangi tingkat produktivitas. So, working hard does not always mean working efficiently. Gitu. Apalagi kalau misal kita selama bekerja dapat banyak distraction, misalnya ngecek HP terus, digital switching, dan lain sebagainya. Salah satu studi yang dilakukan oleh Workforce Institute terhadap 3.000 pekerja di 8 negara membuktikan bahwa hampir 50% dari mereka merasa cuma butuh 5 jam aja untuk bekerja per harinya. Nah, percobaan pengurangan waktu jam kerja ini pernah dilakukan sama salah satu perusahaan di New Zealand yang hasilnya positif banget. Dengan hanya bekerja 4 hari selama seminggu, performa karyawan naik 24%. Mereka jadi lebih kreatif, datang lebih on time, bahkan nggak terlalu lama untuk membutuhkan waktu jam istirahat pas lagi makan siang. Microsoft juga pernah melakukan hal yang sama di kantor mereka di Jepang, yang mana produktivitas perusahaan naik menjadi 40%. Sanna Marin, Perdana Menteri Finlandia, pernah menyinggung hal ini waktu beliau masih menjabat sebagai Menteri Transportasi dan Komunikasi, kalau tidak salah pada tahun 2019 atau 2020 gitu. Menurut beliau, kalau masyarakat cuma bekerja 4 hari dalam seminggu, mereka bisa menghabiskan waktu lebih banyak dengan keluarga maupun orang-orang terdekat, melakukan hobi, dan hal-hal lain yang mereka sukain.
Intinya lebih ideal kalau orang itu kerja buat hidup, bukan hidup untuk kerja. Berdasarkan laporan dari World Economic Forum tahun 2013, negara-negara di Skandinavia dan beberapa negara di Eropa Barat memiliki jam kerja paling sedikit, tapi mereka merupakan negara yang paling bahagia di dunia. Memang untuk nentuin bagaimana suatu negara bisa disebut sebagai negara dengan kategori happiest countries in the world, itu ada banyak faktor. Tapi tentu hal ini berhubungan erat dengan ekonomi dan masyarakat di suatu negara tersebut. Ngomongin soal gimana sih impact ke milenial, yang mana milenial itu adalah generasi yang paling bisa dibilang paling workaholic atau sering burnout gitu. Topik ini pernah dibahas di BuzzFeed News. Di artikel tersebut ditulis, why am I burnout? Because I have internalized the idea that I should be working all the time. Why? Because everything and everyone in my life has reinforced it explicitly and implicitly since I was young. Nah, kenapa sih kita disuruh kerja terus-menerus gitu? Karena di sistem modern kapitalisme atau neoliberalisme ini, kompetisi antara manusia itu gila-gilaan banget. Kalau kita nggak kerja keras, kalau kita nggak usaha keras, kelar gitu. In general, kita kayak lagi di hutan, so we have to do everything to survive gitu. Nah, selain itu, kita sebagai milenial seperti dituntut untuk memiliki banyak hal, seperti rumah, mobil, yang padahal harganya itu udah jauh lebih tinggi dibandingkan zaman bapak ibu kita dulu. Belum lagi terdapat beban ekonomi lain yang masih kita pikul. Misalnya, kalau kita harus bayar cicilan, bayarin orang tua, biayain adik-adik kita, terus kalau misal kita udah punya keluarga, kita harus ngasih makan anak suami istri kita gitu. Yang bahkan hal-hal ini udah kita internalisasi sejak kecil. Dari kita sekolah, kita udah disuruh belajar biar apa? Biar nilai kita bagus. Kenapa? Supaya nanti kita bisa diterima di universitas yang bagus, supaya kita nggak jadi pengangguran. Yang kita pelajari pun, entah itu jurusan kita atau soft skill yang kita dapat dari kegiatan ekskul waktu kita sekolah dulu, harus sesuai dengan demand ekonomi. Ilmunya kira-kira bakal kepake nggak nanti buat kerja? Bisa diduitin atau enggak? Kira-kira efeknya adalah sebagai manusia, kita belajar bukan karena kita pengen nambah ilmu, tapi ujung-ujungnya untuk cari duit. Nah, hustle culture ini hanyalah salah satu buah dari masalah sistemik. Apakah sistem ini kemudian suatu hari akan hilang? Kita nggak tahu. Karena orang-orang yang diuntungkan dari sistem ini adalah orang-orang yang powerful, orang-orang yang punya privilege, orang-orang yang punya kuasa. Sangat mungkin bagi mereka untuk melakukan berbagai macam cara supaya sistem ini tetap eksis berjalan. Tapi yang jelas orang-orang seperti saya, orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan, nggak akan mendapatkan benefit apa-apa. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan materi PLM saya pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Ya, thank you Andin. Ya, menarik ya kalau kita bahas soal kerja yang terlalu waktunya bahkan terlalu banyak sekali yang menyita waktu sehingga tidak ada hal yang bisa dilakukan di luar pekerjaan ya. Dan kemudian sehingga selalu digadang-gadang namanya work-life balance ya. Gitu. Salah satu orang yang saya sering banget tonton vlognya itu adalah Panji Pragiwaksono ya, gitu. Saya juga menyarankan ya kalau kalian juga coba deh ikutin vlog-vlognya dia gitu ya. Terlepas pandangan politiknya saya berbeda sama dia. Saya nggak suka. Dia kan tim suksesnya Anies gitu ya. Ya gitu, dan dia memang dalam membela Anies cukup hebat sih menurut saya, cara dia menggiring opini gitu itu sih hebat sih ya. Maksudnya orang yang kinerjanya itu sangat mudah terlihat aja mampu sama dia diargumentasikan gitu ya, itu jago dia. Tapi terlepas dari itu, dia itu punya istilah tuh bukan work life balance ya, istilah dia tuh work life trampoline ya, work life trampoline. Jadi ini menarik juga gitu ya. Jadi buat dia itu work sama life itu tuh ya nyampur gitu. Kalau work life balance itu ya kamu kerja, terus kemudian membina kehidupan, tapi itu seolah-olah terpisah. Kalau dia tuh bilang itu nyampur gitu ya, work life trampoline. Jadi
Satu hal yang dia suka sering sebut gitu ya, bagaimana caranya kita kerja, yang kerjanya itu kalau kita capek pun kita bahagia gitu. Gitu. Jadi kalau kalau udah kata-katanya bahwa kerja yang capeknya aja kita bahagia, saya pikir itu udah bukan masalah dipisahkan antara work dan life. Gitu ya. Jadi istilah work life balance ini memang kemudian akan jadi banyak pengembangannya. Gitu. Bukan cuma sekedar sesederhana dibagi, oke, work kerjanya berapa jam, life kerjanya berapa jam gitu. Misalnya begini, anggaplah kita work kerja sudah diatur 8 jam. Tapi di luar 8 jam itu kita terikat sama dunia game yang sampai pagi tidur pun kurang gitu. Ya. Apakah itu work life balance yang dicari juga? Coba kita pikir, ya. Work life 8 jam, game-nya 12 jam. Ya. Game 12 jam, work-nya 8 jam, 20 jam, 4 jam buat tidur gitu loh. Ya. Akhirnya jatuh ngejogrok di depan doang gitu, di depan komputer terus seharian gitu. Udah kerja di depan komputer, main game di depan komputer, bersosialnya juga di depan komputer. Ya itu yang kemudian menurut saya juga akhirnya jadi hidup itu tuh butuh pengalaman, ya. Salah satu ya, saya lihat-lihat misalnya kita di Excelis ya. Kita itu pernah bowling bareng, ya, pernah panahan bareng, pernah nge-golf driving bareng, ya. Dan bahkan kemarin kita trekking bareng ya Andin ikut kan ya, ke Sentul, ya. Sesuatu hal yang apa ya, ada pengalaman-pengalaman ya gitu kan. Misalnya golf driving itu kalau nggak rame-rame saya juga males ke tempat golf gitu, ya. Gitu, karena itu merasa kayaknya eksklusif banget gitu kan golf itu gitu kan, dan apalagi kalau kita nggak bisa gitu. Ya kita nggak bisa main golf gimana mau nyobain mukul pakai tongkat stick golf gitu kan. Tapi dulu kita actually pernah bareng-bareng kita driving bareng gitu. Kalau driving bareng kan bodohnya rame-rame gitu. Terus kayak misalnya kemarin trekking ya. Ya memang sangat disayangkan ya yang ikut kemarin akhirnya 26 orang ya kalau saya nggak salah kemarin. Ya hanya 26 orang dari kita kan lebih dari 100 orang ya, 130 atau berapa gitu. Gitu ya. Cuma memang saya juga menyadari juga ya, ini kan kita kondisi COVID gitu ya, dan tentunya nggak mudah juga dapat izin dari orang tua gitu ya. Dan mungkin juga ada yang udah capek kerja gitu ya, tapi ya justru menurut saya sih justru itu momen menarik ya kalau dipaksakan itu. Itu juga sebuah pengalaman yang menurut saya luar biasa sekali ya, kita keluar gitu ya. Dan memang kemarin acaranya tuh benar-benar ya ya puji Tuhan lah ya, kita semua dilindungi gitu ya, tidak ada yang ya yang paling mengerikan kemarin Hanan ya. Hanan ada Hanan. Ya, gitu ya Hanan kemarin udah kayak mau pingsan gitu ya, tapi ternyata enggak juga, kuat juga Hanan ya kan. Luar biasa juga. Masih kerasa. Saya juga, kaki saya juga masih sakit-sakit. Tapi itu namanya pengalaman hidup. Ya, jangan pengalaman kita itu ngejogrok di depan komputer terus gitu loh. Nggak punya pengalaman-pengalaman lain gitu. Ya saya tuh ingat dulu saya tuh trekking terakhir waktu kuliah. Ya waktu berkegiatan di unit kegiatan mahasiswa waktu di BNCC itu. Saya trekking ke air terjun Sentul gitu ya. Air terjun Cibodas. Naik 2 jam, pulang 1 jam, pemandangan cuma hutan doang, nggak ada pemandangannya. Kemarin masih bagus. Dan trekkingnya masih lebih ringan kemarin dibandingin dulu saya ke air terjun Cibodas gitu ya. Kalau ini kan udah pemandangannya bagus, ada sawah, ada sungai, ada warung kopi yang kita juga stop nongkrong juga gitu ya. Itu jauh lebih enak dibandingin saya dulu ke air terjun Cibodas gitu. Itu aja udah ngap-ngapan gitu ya. Gitu. Memang seolah-olah nemenin Hanan yang lagi udah mau pingsan. Sebenarnya saya juga. Ya, saya juga ya
Cuma enaknya karena Hanan yang duduk duluan ya udah gue bilangnya gue nemenin Hanan, padahal gue juga pengen iksan. Jadi punya alasan gitu ya. Tapi ya itu kehidupan gitu loh. Ya jadi kalian harus punya banyak experience gitu loh. Ya punya banyak experience gitu. Makanya saya tuh salah satu yang saya senang Freddy ya. Itu kalau lagi cuti dia paksain pergi ke gunung gitu. Itu kan luar biasa banget ya si Freddy itu. Maka kalau buat Freddy kemarin tuh jalannya tuh kayak ini bocah-bocah pada ngapain sih seolah-olah begitu ya. Trekking dia kan lebih sadis. Gitu ya. Gitu. Tapi ya kemarin surprisingly ya Hanan luar biasa sekali bisa menyelesaikan sampai garis akhir ya dengan membawa berat beban. Buat yang lain itu tidak seberat Hanan. Ya Hanan bawa berat beban dia gitu loh. Ya. Jadi luar biasa sekali ya. Applause buat Hanan ya. Gitu. Jadi salut gitu. Ya, tidak menyerah sampai ujung gitu ya. Nggak sampai ditandu gitu. Ya. Jangan kapok Nan, artinya ini justru jadi reminder buat kita ya. Saya pun juga kemarin udah berasa ya dengkul gini ya. Nah, ada satu juga ucapan Panji yang buat saya tuh bagus banget ya. Dia bilang begini, disiplin itu bukan mengekang, tapi disiplin itu justru membebaskan. Ya, saya tuh kemarin ikut trekking itu tuh jadi semacam reminder buat saya gitu. Ya dulu waktu saya waktu saya kuliah gitu, yang jalannya lebih berat gitu ya, perasaan nggak secapek kemarin gitu loh. Ya jauh lebih capek kemarin gitu. Ya berarti ini udah kelebihan berat badan, obesitas gitu ya, terus kemudian umur juga udah ada umur gitu. Pertanyaannya apa ya mau kalau pada saat tua nanti harus terikat di kursi roda gitu loh, karena nggak sanggup jalan, dengkulnya lemah misalnya gitu. Ya, nah itu kan jadi warning buat kita kenapa nggak dari sekarang kita harusnya mendisiplinkan diri gitu. Ya, mendisiplinkan diri supaya kita bisa terbebaskan. Ya, orang menganggap disiplin itu mengekang, padahal disiplin itu sebenarnya membebaskan. Ya, hari ini kita berdisiplin, suatu saat kita bisa melakukan apa yang kita mau. Ya, misalnya coba deh kalian dengerin di Noise ya, podcastnya si Panji itu terkait dengan ada anak SMK yang komplain bikin tulisan ya yang mengkritisi soal disiplin di sekolah gitu loh. Ya, jadi itu anak SMK itu nggak setuju penerapan disiplin di sekolah. Ceritanya kayak begitulah. Gitu. Nah, tapi kalian dengar perspektifnya Panji itu bagus banget ya di Noise ya. Buat yang udah pada install belum Noise? Aplikasinya Noice ya, bukan Noise ya. Noice. Coba deh kalian install terus ikutin yang Panji Pragiwaksono, itu belum lama kok yang ini. Ya. Nah, itu juga jadi remind buat saya ya bahwa ya ini harus berjuang kita gitu. Hari ini kita disiplin supaya besok-besok kita terbebaskan gitu. Ya. Dan ya bersyukur juga ya kemarin kita selama dari pagi itu cuaca cerah ya, bahkan sampai panas ya gitu. Tapi pas kita udah nyampe ke mobil, bisa-bisanya hujan. Gile banget itu. Ya, pas nyampe ke mobil bisa-bisanya hujan. Pakis kehujanan nggak tuh yang naik motor tuh? Ya, saya kemarin khawatir juga sih Pakis gimana yang naik motor nih, kehujanan apa enggak? Kehujanan enggak? Waduh, badai. Jadi neduh dong. Oh, ada pakai jas hujan. Waduh, ya. Tapi acara kita berarti jadi aman, hebat juga ya. Padahal kita nggak perlu pakai pawang hujan lah. Ya, itu bisa dilindungi. Hanan pawang hujannya. Oke. Ya, jadi sangat bersyukur ya sama acara kemarin. Nah, tapi balik lagi ya kita ke topik yang Mbak Andin bawain hari ini ya. Jadi itu sebenarnya mengingatkan kita lagi. Itu sebabnya saya selalu
bilang ke tim IT ya, gitu ya, bahwa please project manager planning lah dengan baik, ya, bikin project plan dengan baik. Kalian boleh cek di perusahaan mana aja, ya. Yang sampai saya bilang project manager kalau ngitung orang, jangan 22 hari kerja, ingat orang ada 1 hari cuti dalam sebulan, gitu loh. Planning lah 21 hari kerja. Nah, kalau memang dibilang kerjanya 3 hari, benar-benar 8 jam kali 3, 24 jam. Gitu. Jangan 3 hari itu dianggap 3 kali 24 jam. Ya. Jadi benar itu Mendes effort itu benar-benar sesuai dengan kalau memang dia 24 jam ya itu dihitungnya 3 hari, jangan dianggap 1 hari. Gitu ya. Jadi tolong itu dihitung dengan baik-baik perhitungannya. Ya, dan tentunya PM nggak bisa menghitung sendiri. PM kan butuh feedback ya dari yang ngitung Mendes gitu ya. Untuk merencanakan dengan baik gitu loh. Ya, dari sedini mungkin belajar untuk itu. Makanya kenapa kan misalnya ada di beberapa proyek internal ya, saya selalu minta timeline-nya mana gitu loh. Ya, tasnya tolong dijabarin timeline-nya bagaimana gitu. Supaya apa? Supaya kalian bisa merencanakan gitu. Ya, kalau kita nggak punya rencana, nggak punya target, kita nggak efektif dalam 8 jam itu. Ntar ditunda. Akhirnya begitu udah mendekati ujung-ujung, yang terjadi apa? Yang terjadi numpuk kerjaan. Udah mau mendekati target, numpuk. Akhirnya work extra hours gitu loh. Long hours kita bekerja. Malah nggak ini kenapa? Karena ditunda-tunda dari awal gitu loh. Nggak punya planning yang ketat dalam bekerja. Banyak disruptif gitu ya, disruption gitu ya, banyak gangguan-gangguan gitu loh, ya. Nah itu yang membuat kita nggak bisa fokus gitu loh. Nah itu penting, apalagi di dalam era work from home ya. Dan saya sendiri selalu ingin terlepas kita udah mulai cair lagi gitu ya, tapi kan ini gara-gara ada COVID lagi gitu ya. Saya selalu inginnya maunya kita work from home, walaupun ada beberapa customer ya sekarang udah minta work from office kemarin, cuman gara-gara COVID balik lagi. Ya kadang-kadang memang boleh ya kita mengentertain ya, ikutin dulu gitu ya. Tapi saya pun minta tim marketing tolong convince customer-nya gitu ya, supaya bisa tetap work from home, karena kan buang waktu di jalan juga itu buang tenaga juga, dan terbukti begitu kemarin COVID ya kan itu kan membahayakan banyak orang, project bisa terganggu gitu loh. Ya, walaupun COVID-nya mungkin memang sekarang udah nggak separah yang Delta gitu ya. Tapi kan project bisa berbahaya kalau satu orang kena COVID kemudian ngerembet ke semua. Gitu. Tapi kalau kita work from home kan kita mencari resiko. Gitu. Ya, itu sesuatu yang saya bilang ini perlu disampaikan. Gitu, perlu disampaikan untuk mengantisipasi gitu ya, dan saya bersyukur ya yang tim-tim yang teman-teman yang di Astra itu udah banyak yang mulai WFO kan gitu kan kemarin itu. Ya. Gitu. Nah jadi mulai WFH ya, gara-gara sekarang COVID kan udah mulai naik lagi. Ya jadi itu yang perlu di karena kita di WFH ya efektif lah dalam bekerja. 8 jam ya fokus 8 jam bekerja. Jangan terdistract mengerjakan yang lain-lain gitu loh. Seperti itu. Ya. Gitu. Jadi akhirnya kita bisa efektif dalam bekerja, efektif dalam menata kehidupan, efektif dalam melakukan kegiatan-kegiatan lain yang di luar pekerjaan juga gitu. Ya. Gitu. Oke, itu aja masukan dari saya. Ada yang mau memberikan masukan lagi? Ya, saya menambahkan mengulik sedikit aja ya terkait dengan materi. Ya kita bersyukur ya sebenarnya kita punya satu kesempatan untuk memasuki bisnis baru ya, bisnis makanan minuman, dan ini berdasarkan apa yang saya alami juga di manufaktur ya. Ini menarik sih, tipe-tipe karakteristik orang-orang ya yang bekerja ya. Misalnya kalau tadi dikatakan kekhawatirannya ialah bahwa akibat dari modern capitalism kemudian membuat orang bekerja lebih keras gitu ya. Ada satu fakta yang menarik di Indonesia sebenarnya. Orang yang sudah disuruh pulang ya, malah ngelemburin diri dia supaya dapat 2 uang lemburannya. Gitu ya. Nah, ini
menjadi persoalan besar di pabrik-pabrik gede seperti ya F&B yang kita tahu lah ya, di Orang Tua Group, Mayora, Indofood dan lain-lain gitu ya. Itu ada semacam tanda petik pengaturan lah oleh serikat pekerja dan lain-lain begitu ya. Sehingga biaya lembur itu jadi besar gitu ya. Nah, ini tantangan dari para pemilik perusahaan ialah untuk membuat efisiensi begitu ya. Sehingga ya saya dengar sendiri kesaksian langsung dari para posisi-posisi kunci di sana gitu, bahwa dia meng-hire orang yang bisa menekan angka lembur. Jadi tujuan utama itu. Bahkan sampai seperti itu gitu. Dan angkanya itu ya bayangin ya kalau kita lihat perusahaan seperti itu yang omsetnya triliunan ya. Itu angka lemburannya itu miliaran, puluhan miliar gitu. Nah, bagaimana caranya agar ya ini bisa ditekan sebaik mungkin. Nah, singkat cerita karena yang saya kenal itu berhasil ya menekan itu dan akhirnya juga selesai program dia gitu. Perusahaan juga nggak kenapa-napa gitu, nggak ada hasil kerja mereka di jam lembur itu gitu. Jadi kesimpulannya memang itu dibuat-buat begitu oleh para oknum lah di perusahaan-perusahaan tersebut begitu. Nah, jadi kan ini yang menjadi ya namanya manusia gitu ya. Maunya apa gitu kan sebenarnya gitu kalau ditanya ya. Satu sisi ya di beberapa negara maju ya, saya tahu sendiri di Perancis itu kerja 7 kali ya sama kali ya 4 jam itu ya, 4 kali 5 ya. Kita kan 40 ya, kita kan 40 jam. Mereka itu di bawah 32 ya, kurang lebih begitulah. Intinya mereka lebih cepat sejam sehari lah dibanding kita gitu. Dan itu di sana karena memang sudah ekonominya, kemudian situasi hidupnya sudah berbeda dengan negara berkembang begitu. Sehingga mereka memerlukan suatu hal yang lebih advance lah gitu ya. Nah, kalau kita dibandingkan di sini udah diatur aja masih ada situasi-situasi yang seperti demikian demi kepentingan ekonominya orang gitu ya. Nah, inilah menjadi tantangan perusahaan-perusahaan di Indonesia bagaimana menghadirkan sebenarnya mengedukasi lah seperti yang kita lakukan ya Pak Matius sudah arahkan gitu ya. Bahwa hidup ini is not only job ya. Hidup ini juga not only games, juga not only play ya, dan juga not only money. Jadilah dibilang ya tadi balance ya, work life balance. Nah, sebenarnya kita nggak tahu ini teman-teman banyak yang triplaswan baru mungkin ya. Di Excelis itu sendiri juga sudah melakukan beberapa edukasi tentang itu ya, terutama kita belajar tentang 7 habits ya. Nah, disitulah sebenarnya kita bisa mengerti, kalau teman-teman ada waktu nanti silakan cari bukunya dan pelajari ya. Bagaimana hidup itu kita punya beberapa center of life. Ya, bukan cuma one center of life, bukan. Nah, ini yang teman-teman perlu cari dalam diri kalian. Ingat ya, minimal kita itu ya, kita dilahirkan di sebuah keluarga. Keluarga is one center of our life, gitu ya. Kita itu kemudian kalau bagi konteks yang bekerja, sudah bekerja berarti bekerja itu ialah one center of life. Ya. Kemudian mungkin yang lain-lain lah yang terkait dengan diri kalian. Coba apa aja dan bikin itu balance gitu. Bukan hanya berat di satu sisi. Ya. Nah, kalau istilahnya pemerintah sudah membuat suatu regulasi bahwa 1 minggu itu 40 jam ya, maka itu sudah melalui studi yang cukup panjang ya, dan terus tahun ke tahun itu dikaji oleh asosiasi pengusaha, oleh asosiasi serikat pekerja, ya kemudian ya tentu pemerintah sendiri ya. Nah, jadi ini yang menurut saya bila ya satu saat nanti kita sudah lebih menjadi negara yang lebih maju ya, harapan kita atau target pemerintah itu kan 2000 berapa tuh? 2045 atau udah apa? 2035 ya. Itu menjadi suatu negara yang udah keren lah Indonesia ya. Dengan segala perencanaannya, pemindahan ibu kota dan lain-lain ya. Ya tentunya saya yakin dan percaya Indonesia itu bisa ya mengurangi jam kerja. Karena negaranya sudah cukup kuat begitu. Ya, dan tentunya jam kerja yang sedikit dengan SDM yang lebih unggul. Ya, ingat loh taruhannya ialah ketika jam kerja berkurang, maka ya tadi Andin sampaikan ya, productivity-nya. Ya. Produktivitasnya ini harus membalance itu. Karena nggak mungkin satu yang berkurang itu
nggak ditutupi oleh sesuatu yang lain. Ya. Harus dengan apa ya? Dengan ya tadi productivity, ya didukung oleh skill-nya, ya kemampuan untuk memecahkan masalah dan lain-lain begitu. Ya, jadi ini yang ini saya pribadi melihat ini materi hari ini sangat baik ya. Ini ialah sepertinya suatu cita-cita luhur lah ya untuk kita semua bagaimana agar Indonesia mampu ya untuk dapat lebih produktif sehingga masyarakatnya lebih bahagia kan gitu ke arah sana. Ya. Jadi tidak dilihat satu sisi bahwa oke yang penting jam kerja lebih sedikit, bukan begitu. Tapi ini ialah bagaimana ya semua formulasi atau campuran ini menjadi suatu yang lebih kuat ya, lebih mampu untuk dapat membuat orang lebih baik hidupnya, kualitas hidupnya ya. Nah, kalau yang saya alami sedikit flashback ke yang Pak Matius cerita juga ya kemarin ya. Waktu ada yang kejebur, ada kepleset, saya lihat sendiri ya, 1, 2 orang di depan saya gitu ya. Itu saya udah bilang ke mereka, ya nanti tinggal tunggu ada lagi gitu ya. Saya yakin karena itu mengenai kebiasaan ya. Kalau kita biasa duduk lama-lama, tidak pernah berolahraga, ya itu pasti kena medan yang ya sebenarnya itu yang super easy ya kalau di dalam penawaran tracking kita kemarin, medan kemarin itu ialah yang paling mudah begitu ya. Nah, kalau kita tidak pernah mengolah otot kita terutama ya dan keseimbangan. Jadi penting tuh ya. Kalau kita nih yang udah umur-umur kepala 4 nih biasanya ngomongnya kesehatan dulu ya. Anak-anak bosen nih Pak Matius nih. Ya. Eh, dari sedini mungkin ya, mesti kalian siapkan fondasi ya. Bahwa kita itu makin tua, itu masa-masa komponen tubuh itu berkurang ya. Seiring waktu, kalian waktu muda tidak berasa, udah pasti ya. Mungkin kena medan kemarin baru berasa, tapi nggak tracking pun nanti kalau kita sudah tua dan tidak mengolah tubuh, kita akan merasakan naik tangga susah ya, terus jalan kaki di mana suka kesleo ya, ankle-nya kena ya. Itu semua ialah karena kurang latihan gitu ya. Nah, saya sendiri merasakan bahwa jadi saya sering squat ya, tapi saya ada persoalan hamstring, itu ialah otot di belakang paha ya. Itu sangat lemah. Jadi saya ada persoalan di situ, lalu ketika saya fisioterapi, itu diperiksa sama terapisnya ya. Itu diperiksa dan saya dikasih tahu, "Bapak ini perlu balance lebih baik." Terus kemudian otot belakang paha diperkuat ya. Otot pergelangan kaki, karena pergelangan kaki itu juga ada ototnya. Itu juga harus diperkuat. Makanya saya melakukan serangkaian latihan untuk memperkuat itu. Jadi ini mengenai komitmen dan konsistensi kita dalam membuat tubuh kita lebih sehat ya. Dan ingat, setiap profesi itu membuat risiko. Nah, saya bilang risk ya. Ketika teman-teman makin lama di bangku, lama di kursi ya, itu ada risiko-risiko kesehatan yang teman-teman mesti encounter ya. Bukan cuma diamkan, tapi mesti membuat serangkaian aksi untuk mencegah risiko. Nggak boleh didiamkan. Misalnya, mata. Ya. Mata itu kalian akan terus lebih lama tidak blinking ya. Jadi mesti siapkan misalnya cairan mata buatan, begitu yang Anda teteskan. Ya sesederhana itu, tapi itu penting teman-teman. Karena ini efek jangka panjang. Ya. Kemudian juga ya exercise badan udah pasti ya, pinggang misalnya, karena Anda duduk ya dalam waktu yang lama. Pinggang itu mesti ada stretching ya, mesti ada penguatan misalnya latihan yang buat otot panggul ya. Itu ada. Semua ini udah lengkap di YouTube ya. Saya cuma lihat di YouTube kalau saya ya. Jadi silakan teman-teman cari bagaimana mengisi kekosongan atau membuat risiko-risiko itu menjadi tidak berbahaya untuk tubuh kita ya. Sehingga ingat ya, kalau tadi kita ialah mengejar quality of life, kualitas hidup, maka kesehatan ialah salah satu faktor yang penting. Bagaimana teman-teman bisa hidupnya berkualitas, berbahagia kalau faktor pentingnya itu badan kita sendiri nggak dijaga. Itu yang menurut saya justru lebih concern kita utama nih, sambil kita terus meningkatkan kemampuan ya di dalam profesionalisme kita. Tapi hal yang penting yang bisa kita lakukan sekarang ialah badan kita ini perlu kita olah dulu. Ya. Nah, saya bersyukur ya, saya belum lama latihan hamstring itu
3 minggu paling ya. Tapi saya fokus di situ dan ya diselingi dikit-dikit push up, sit up ya. Tapi saya fokus di latihan hamstring ya. Itu sekitar 3 minggu belakang dan saya merasakan banget. Jadi setiap exercise yang saya lakukan itu saya rasakan dampak ya. Dan saya lihat kemarin ya waktu saya tracking ya, karena ini sebenarnya saya tuh udah kedua kali karena tracking kemarin juga rekomendasi saya ya. Dan ini adalah kali kedua di medan yang sama. Jauh berbeda dengan yang saya alami ya. Waktu itu saya juga merasakan keletihan sebenarnya. Walaupun saya tipe orang yang olahraga ya. Cuman kalau di situ kan menuntut keseimbangan kan gitu ya. Karena jalannya licin lah, sempit dan lain-lain. Tapi ketika saya latihan hamstring, kemudian kalau squat saya udah sering ya. Jadi otot paha saya itu sekarang udah oke lah ya. Dan juga saya mulai latihan pergelangan kaki. Kemarin itu saya tuh bener-bener merasakan ya jalan seperti jalan biasa gitu ya. Step itu yakin ya, stepnya saya itu benar-benar mantep gitu ya. Ketika injek sesuatu tek 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 saya udah enak banget gitu ya. Nah itu semua teman-teman saya ingatkan, tolong masih muda nih teman-teman semua ya, kalian harus jaga itu dan bentuk kebiasaan. Saya kasih tahu ya, kalau kalian sudah punya habit ya sedini mungkin, itu membuat hidup kalian next di mungkin usia 30, 40 dan seterusnya itu udah bukan beban lagi ya. Yang menjadi persoalan ialah kalau kita belum punya habit, itu jadi persoalan besar. Karena membuat suatu habit tidak mudah. Ya, nah, sedini mungkin kalian sadar ini punya ini kan istilah ada knowledge ya, ada pengetahuan yang kalian dapatkan, dikasih tahu ya, seperti itu lakukan sehingga kalian tidak keburu punya habit yang bermasalah di kemudian hari. Oke? Itu aja dari saya. Thank you.